Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randi Nur, NIM 171524022 dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah sebelumnya Azra jelaskan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menambah endpoint secara custom. Jadi, Spring Data REST dapat membuat endpoints untuk melakukan operasi CRUD, Create, Read, Update, dan Delete, terhadap repositori Spring Data. Kita dapat membuat endpoints sesuai kebutuhan pada bin yang terdapat anotasi @REST_controller untuk melengkapi Spring Data REST yang sudah ada. Tetapi, saat kita menulis controller untuk API, endpoint-nya berdasarkan buku, endpoint-nya itu terlihat terpisah dari Spring Data REST. Hal ini disebabkan oleh controller yang dibuat tidak dipetakan pada base path-nya pada Spring Data REST. Lalu, endpoints yang kita buat pada controller tidak akan secara otomatis dimasukkan, di-include sebagai hyperlinks pada resources yang dikembalikan oleh endpoint Spring Data REST. Oleh karena itu, clients tidak akan dapat menemukan endpoint yang telah dibuat dengan menggunakan nama sebuah relasi. Spring Data REST memuat anotasi @repository REST controller, sebuah anotasi baru untuk menandai kelas controller yang pemetaannya harus mengasumsikan sebuah base path yang sama dengan yang dikonfigurasi untuk endpoints Spring Data REST. Sederhananya, semua pemetaan pada controller yang dianotasikan oleh @repository REST controller, path-nya akan memiliki awalan atau prefix dengan value property spring.data.rest.base-path. Contohnya, kita akan membuat sebuah controller baru yang hanya berisi metode recent tachos. Di bawah ini merupakan controller yang namanya recent tachos controller yang dianotasikan dengan anotasi @repository REST controller untuk mengambil base path Spring Data REST untuk request mapping-nya. Nah, di sini saya akan langsung ke intinya. Di sini, misalnya di sini kita akan mengambil request get yang path-nya adalah /tachos/recent. Nah, meskipun di sini ditulisnya seperti itu, akan tetapi path ini akan memiliki awalan yang sama dengan yang sudah konfigurasi sebelumnya. Nah, jadi sebelumnya tuh di sini akan ada awalan yaitu /API. Jadi di sini kalau lengkapnya adalah /API/tachos/recent. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menambah hyperlink secara custom pada endpoint Spring Data. Jika endpoint recent tachos tidak ada pada hyperlinks yang dikembalikan dari /API/tachos, bagaimana klien akan tahu cara mengambil recent tachos? Dengan mendeklarasikan sebuah bin, kita dapat menambah link pada list dari link yang disertakan oleh Spring Data REST. Spring Data Head OAS memberikan resource processor, yaitu sebuah interface untuk memanipulasi resources sebelum dikembalikan melalui API.
kita akan mengimplementasikan resource processor yang menambahkan links ke resource yang tipenya adalah page resources, yang berupa list yaitu resource yang memiliki list juga tachok, yaitu tipe yang mengembalikan endpoint/API/tachos. Nah, untuk lengkapnya seperti ini. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan atau summary. Jadi summary dari chapter 6 yang kelompok 4 jelaskan adalah endpoints REST dapat dibuat menggunakan Spring MVC. Metode controller handler dapat dianotasikan dengan anotasi @response_body atau mengembalikan objek response entity. Anotasi @REST_controller menyederhanakan controller REST, mengeliminasi kebutuhan untuk menggunakan @response_body pada metode handler. Spring Head OAS memungkinkan hyperlinks pada resources dikembalikan dari controller Spring MVC. Dan yang terakhir, repositori Spring Data dapat secara otomatis terekspos sebagai REST API menggunakan Spring Data REST. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah-salah kata yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.